Kasus kematian janda berinisial NA 55 tahun di dalam rumah wilayah Ponorogo, Jawa Timur mulai menemukan titik terang. Satreskrim Polres Ponorogo mengungkap pelaku pembunuhan keji tersebut diduga adalah A, yang tak lain adalah anak korban. Dari hasil otopsi juga mengungkap sadisnya cara pelaku menghabiskan nyawa korban. Selengkapnya terkait hasil otopsi yang menunjukkan korban tewas secara sadis ini akan disampaikan Jurnalis Tribun Jatim, Pramita, silakan ke laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa Satreskrim Polres Ponorogo telah menguak betapa kejinya cara cara pembunuhan terhadap NA, seorang janda yang ditemukan berlumuran darah di rumahnya di Desa Nggolan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kekejian itu terkuak ketika setelah hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri Polda Jatim melakukan otopsi di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo pada kemarin 26 Januari 2026 sore. Nah, hasil otopsi itu memperlihatkan bahwa kata Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali ada sayatan di leher, ada sayatan benda tajam di muka, kemudian di leher tersebut, nah lehernya pun menurut Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali itu nyaris putus dari data yang didapat oleh saya. Jadi dari awalnya kemungkinan besar terduga pelaku yang berinisial A yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari korban NA itu melakukan pemukulan terhadap ibunya NA dengan benda tumpul, kemudian untuk memastikan bahwa NA benar-benar sudah meninggal dunia, terduga pelaku tersebut menyayat atau menyayat leher korban menggunakan pisau seperti itu rekan Rima. Baik, diduga pelaku ini adalah anak dari korban. Apakah terduga pelaku masih dalam pengejaran pihak polisian atau sudah diamankan polisi, Pramita? Baik, terduga pelaku memang telah teridentifikasi oleh Satreskrim Polres Ponorogo, masih kata AKP Imam Mujali yang merupakan Kasat Reskrim Polres Ponorogo. Teridentifikasi terduga pelaku adalah yang berinisial A yang merupakan anak korban. Nah, mereka berdua memang sehari-hari tinggal bersama di rumah tersebut. Waktu penemuan pertama itu penemuan jasad NA itu A memang sudah tidak ada dan pihak Satreskrim Polres Ponorogo mengidentifikasi akhirnya seiring berjalannya waktu beridentifikasi bahwa A berada di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Itu bermula dari sosial media dari A sendiri bahwa dia mengatakan bahwa jika ingin barang bukti lengkap itu bisa menghubungi salah seorang yang berinisial R, juga di-share di Facebook A tersebut bahwa yang berinisial R tersebut nomor HP-nya berapa, itu kata dalam Facebook tersebut yang dituliskan oleh A, diyakini dituliskan oleh A itu untuk bisa pihak kepolisian menghubunginya, dan pihak kepolisian karena menemukan titik terang mencoba menghubungi R tersebut yang disebut-sebut mendapatkan amanah tas yang ditinggal oleh oleh terduga pelaku, dan ternyata R itu berada di Gunung Kidul. R mengaku bahwa tiba-tiba didatangi oleh A, dititipi sepeda motor dan dititipi tas tersebut. Kemudian A melarikan dia mengatakan dia akan pergi jauh. Nah, pergi jauhnya itu kemana belum diketahui pasti. Dari situ Satreskrim Polres Ponorogo mendatangi R tersebut, kemudian mengambil sepeda motor serta tas yang dititipkan oleh terduga pelaku A. Nah, di situ ditemukan di dalam, ternyata di situ tuh ada gembok. Gembok itu kan sebenarnya ada dua, satu yang dibawa oleh Satreskrim Polres Ponorogo
satu ada olah TKP kemarin dan satu itu yang di tas tersebut. Selain gembok juga ada senjata tajam. Senjata tajamnya itu berupa, menurut Kasat Reskrim AKP Imam, itu berupa pisau dan kapak. Nah itu. Nah, namun sampai saat ini keberadaan A masih belum diketahui pasti. Menurut AKP Imam Mujali itu A masih dalam pengejaran Korps Bayangkara, seperti itu rekan. Baik, Pramita, setelah hasil otopsi dan teridentifikasinya pelaku ini adalah anak dari korban, sejauh ini pihak keluarga apakah sudah memberikan keterangannya? Kalau pihak keluarga memberikan keterangannya itu memang sesaat setelah ditemukan NA di dalam rumahnya itu kan memang ada satu anak lagi yang tinggal tidak jauh dari rumah korban itu telah memberikan konfirmasi, dimintai keterangan sebagai saksi. Nah, si anak tersebut itu masih belum mengetahui pasti bagaimana sih sebenarnya kondisi kakak, karena yang dilakukan yang saksi tersebut tidak mengetahui pasti bagaimana kondisi kakak, yaitu si A, kakaknya dengan ibunya NA, seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Pramita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Kemarin sudah dilakukan otopsi oleh Rumah Sakit Ponorogo. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa banyak luka di bagian kepala, tangan, dan leher. Di kepala ada sayatan, ada luka tumpul, bekas luka pukulan, dan di leher ada sayatan, leher sampai putus, hampir putus. Mungkin kena pisau atau benda tajam yang lainnya ya. Dan itu kematiannya karena di leher itu atau di luka di mana, Dan? Luka di leher. Kesimpulan dari dokter, luka di leher, dan darah kan. Itu diduga peristiwanya itu terjadi pada hari apa, Dan? Kemungkinan berdasarkan hasil otopsi itu kejadian dari otopsi memperkirakan Sabtu pagi sampai sore kejadian itu terjadi. Dan terduga kuat apa benar dari keluarga korban sendiri? Berdasarkan hasil penyelidikan sampai saat hari ini, memang benar dugaan kita pelaku adalah anak korban si A. Setelah melakukan pendalaman, tim Satreskrim menemukan petunjuk bahwa posisi terakhir calon terduga pelaku ada di daerah Gunung Kidul. Setelah tim melakukan penyelidikan mendalam, di sana bertemu dengan masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki memberikan kendaraan sepeda motor, tas, dan peralatan yang dibawa diserahkan kepada laki-laki tersebut untuk nanti diserahkan kepada pihak kepolisian. Yang intinya bahwa dia menitipkan barang tersebut akan melakukan perjalanan jauh, seperti itu. Tadi itu kan di Facebook kan beredar Ya. bahwasanya Apakah ada kaitannya itu? Itu ada kaitannya dengan yang dititipkan itu Mbak, Bapak Arjo. Arjo. Saya dapat informasi itu juga, tapi mungkin ada hubungannya. Tapi setelah Parjo kita dalamin, sudah ketemu, kita komunikasikan, terus ada menyerahkan kendaraan sepeda motor. Oh, yang sepeda motor sama sepeda barang itu motor tadi. dan barang-barang termasuk ada pisau, kapak, dan kunci gembok. Memang benar kunci gembok itu ada dua. Yang satu itu dibawa ibunya, yang satu dibawa terduga pelaku, dan dua-duanya dibawa oleh pelaku. Namun sampai saat ini keberadaan pelaku masih kita lakukan pencarian. Cukup ya? Kemarin sudah dilakukan otopsi oleh Rumah Sakit Ponorogo. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa banyak luka di bagian kepala, tangan, dan leher. Di kepala ada sayatan, ada luka tumpul, bekas luka pukulan, dan di leher ada sayatan, leher sampai putus, hampir putus.
mungkin kena pisau atau benda tajam yang lainnya ya. Dan itu kematiannya karena di leher itu atau di luka di mana, Dan? Luka di leher. Kesimpulan dari dokter, luka di leher, bisa darah kan. Itu diduga peristiwanya itu terjadi pada hari apa, Dan? Kemungkinan berdasarkan hasil otopsi itu kejadian dari otopsi memperkirakan Sabtu pagi sampai sore kejadian itu terjadi. Dan terduga kuat apa benar dari keluarga korban sendiri? Berdasarkan hasil penyelidikan sampai saat hari ini, memang benar dugaan kita pelaku adalah anak korban si A. Setelah melakukan pendalaman, tim Satreskrim menemukan petunjuk bahwa posisi terakhir calon terduga pelaku ada di daerah Gunung Kidul. Setelah tim melakukan penyelidikan mendalam, di sana bertemu dengan masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki memberikan kendaraan sepeda motor, tas, dan peralatan yang dibawa diserahkan kepada laki-laki tersebut untuk nanti diserahkan kepada pihak kepolisian. Yang intinya bahwa dia menitipkan barang tersebut akan melakukan perjalanan jauh seperti itu. Tadi itu kan di Facebook kan beredar Ya. bahwasanya Apakah ada kaitannya itu? ada kaitannya dengan yang dititipkan itu Mbak, Bapak Arjo. Arjo. Saya dapat informasi itu juga, tapi mungkin ada hubungannya. Tapi setelah Parjo kita dalamin, sudah ketemu, kita komunikasikan, terus ada menyerahkan kendaraan sepeda motor. Oh, yang sepeda motor sama sepeda barang itu motor tadi. Dan barang-barang termasuk ada pisau, kapak, dan kunci gembok. Memang benar kunci gembok itu ada dua. Yang satu itu dibawa ibunya, yang satu dibawa terduga pelaku. Dan dua-duanya dibawa oleh pelaku. Namun sampai saat ini keberadaan pelaku masih kita lakukan pencarian. Cukup ya? Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.